Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Dawati SPD NPD, asal dari UPT SDN 123 Pinrang. Di sini saya akan memaparkan tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Adapun pandangan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan adalah yang pertama, bahwa dalam pendidikan kalau kita ingin melakukan perubahan maka ada prinsip yang bisa kita kembangkan, yaitu asas trikon. Asas trikon ini meliputi continuity, yaitu pertukaran satu kebudayaan dengan kebudayaan lainnya harus kontinu dengan alam kebudayaannya sendiri. Yang kedua adalah konvergensi, di mana pertukaran kebudayaan mengarah pada kesatuan dengan alam universal. Yang ketiga, konsentris, sebuah kebudayaan yang memiliki satu titik pusat dengan alam-alam kebudayaan sedunia, tetapi masih memiliki garis lingkaran sendiri-sendiri. Yang kedua adalah integritas tripusat pendidikan, di mana integritas tripusat pendidikan itu meliputi yang pertama adalah lingkungan keluarga selaku orang tua, lingkungan sekolah yang mencakup guru dan masyarakat. Di dalamnya meliputi komunitas, di mana sekolah, masyarakat, dan keluarga adalah ekosistem pendidikan yang harus bersinergi. Yang ketiga, ada 6 indikator profil pelajar Pancasila yang bisa kita terapkan untuk memerdekakan pendidikan. Yang pertama adalah bernalar kritis, mandiri, kreatif, gotong royong, kebinekaan global, dan berakhlak mulia. Yang keempat adalah pepatah yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara yang kemudian menjadi semboyan pendidikan, yaitu Ingarsa Sung Tulada, di depan memberi teladan, Ing Madya Mangun Karsa, di tengah menciptakan peluang untuk berprakarsa. Yang ketiga, Tutwuri Handayani, yaitu dari belakang memberikan dorongan dan arahan. Dari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut, maka kita bisa mengambil asas taman siswa yang bisa kita terapkan dalam pembelajaran kita untuk dijadikan sebagai acuan. Yang pertama, setiap orang berhak mengatur dirinya sendiri, mengingat terbitnya, tertibnya persatuan dan perdamaian. Sistem Among, di mana yang berperan sebagai Among adalah siswa dan yang berperan sebagai Pamong adalah guru. Yang kedua, pendidikan diberikan hendaknya dapat menjadikan manusia yang merdeka, yang tidak terikat oleh aturan yang ada, tetapi memiliki kebebasan dan kenyamanan dalam mengikuti proses pembelajaran, namun tetap berada dalam aturan-aturan yang ada. Pendidikan didasarkan atas keadaan dan budaya bangsa Indonesia, di mana kita tidak bisa keluar dari budaya bangsa Indonesia maupun budaya-budaya lokal arif yang ada di daerah kita secara khusus. Pendidikan harus diberikan kepada seluruh rakyat tanpa kecuali. Artinya ada pemerataan terhadap rakyat. Tidak ada istilah membeda-bedakan karena melihat kondisi ataupun latar belakang dari peserta didik. Bekerja sesuai dengan kemampuan dan kekuatan sendiri, memikul beban belanja sendiri. Pendidik harus dengan sepenuh hati, tulus dan ikhlas dalam memberikan pelajaran,
dalam memberikan pembelajaran kepada peserta didik, di mana peserta didik itu memiliki kriteria yang berbeda-beda, sehingga kita tidak bisa menyamaratakan perilaku yang diberikan kepada setiap peserta didik, tetapi disesuaikan dengan karakter masing-masing sehingga peserta didik merasa nyaman dan senang di dalam mengikuti pembelajaran. Ada 4 pilar dasar nilai moral pendidikan karakter yang bisa kita kembangkan. Yang pertama, olah fikir, fatona. Olah hati, sidik. Olah rasa dan karsa, tablik. Dan amanah, yaitu olahraga dan kinestetik. Di mana olah hati itu yaitu etik, individu yang memiliki kerohanian mendalam, beriman dan bertakwa. Yang kedua, olah fikir, dalam hal ini adalah literasi, di mana individu yang memiliki keunggulan akademis sebagai hasil pembelajaran dan pembelajar sepanjang hayat. Olah rasa, estetik, di mana individu yang memiliki integritas moral, rasa, berkesenian, dan berkebudayaan. Olahraga, kinestetik, meliputi individu yang sehat dan mampu berpartisipasi aktif sebagai warga negara. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa bermain adalah tuntutan jiwa anak untuk menuju ke arah kemajuan hidup jasmani dan rohani, untuk membentuk pribadi peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki akhlak yang mulia. Anak-anak tumbuh berdasarkan kekuatan kodratinya yang unik. Tidak mungkin pendidik mengubah padi menjadi jagung atau sebaliknya. Jangan menyeragamkan hal-hal yang tidak perlu atau tidak bisa diseragamkan. Perbedaan bakat dan keadaan hidup anak dan masyarakat yang satu dengan yang lain harus menjadi perhatian dan diakomodasi. Hal-hal positif dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang bisa kita kembangkan dalam pembelajaran yang sesuai dengan budaya-budaya yang ada di daerah kita. Yang pertama, membentuk karakter murid melalui pembiasaan. Sejalan dengan budaya Bugis, lele bulu talele abiasang, lele na abiasangi, abiasa to papalele. Artinya, gunung tidak bisa berpindah, tetapi kebiasaan bisa berpindah apabila kita yang memindahkannya. Yang kedua, taruh ada, taruh gau. Artinya kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang kita komitmenkan. Yang ketiga, konsep sipakatau, sipakalebi, sipakaina. Saling menghargai, saling menghormati, dan saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Demikianlah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.